Santo Fransiskus Caracciolo Abbas. Fransiskus Caracciolo lahir di Villa Santa Maria, Italia Tengah pada tanggal 13 Oktober 1563. Ia dibaptis dengan nama Ascanius. Nama Fransiskus dipilihnya ketika ia ditabiskan menjadi imam. Ia meninggal di Agnose, Italia pada tanggal 4 Juni 1608. Kehidupan masa mudanya sebagai seorang putra bangsawan sungguh jauh berbeda dengan kehidupannya di kemudian hari sebagai seorang imam. Ketika berumur 20 tahun, ia jatuh sakit. Tetapi penyakit ini justru merupakan awal kehidupannya yang baru di dalam Allah. Dalam penderitaannya, ia terus berdoa, memohon kesembuhan dari Tuhan. Ia berjanji akan membaktikan dirinya kepada Tuhan setelah sembuh nanti. Tuhan mendengarkan permohonannya dengan menyembuhkan dia secara ajaib. Untuk mewujudkan janjinya, ia pergi ke Napoli, Italia, untuk menjalani pendidikan imamat. Tangan Tuhan terus membimbingnya hingga ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1557. Ia memilih nama Fransiskus sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus Assisi. Kemudian ia menjadi anggota tarekat imam-imam Bianchi della Giustizia atau tarekat imam-imam jubah putih keadilan. Imam-imam dari tarekat ini biasanya mengunjungi dan meneguhkan hati para tahanan di penjara-penjara agar tabah menghadapi ajalnya. Pada tahun 1588, Fransiskus bertemu dengan Johannes Augustinus Adorno, seorang imam Genoese. Bersama Adorno, ia mendirikan ordo baru yang menggabungkan kehidupan aktif dan kontemplatif. Sebuah biara didirikan di Napoli sebagai tempat kediaman mereka. Kongregasi ini dikenal dengan nama Kongregasi Pelayan Dina Reguler. Dalam waktu singkat, kongregasi baru ini berhasil mendapatkan banyak anggota. Sebagian besar anggotanya melaksanakan kegiatan kontemplatif seperti berdoa dan bermeditasi. Untuk memperluas jangkauan kerjanya, Fransiskus mendirikan lagi beberapa rumah di Roma dan Spanyol. Salah satu kaul yang mereka ikrarkan ialah tidak berambisi untuk mendapatkan jabatan, baik di dalam ordo maupun di dalam gereja. Fransiskus sendiri menaati kaul ini dengan konsekuen. Ketika Sri Paus menawarkan jabatan uskup kepadanya, dengan tegas ia menolaknya. Tetapi kemudian ketika Adomo sebagai pemimpin ordo meninggal dunia, ia terpaksa menerima jabatan itu karena didesak oleh anggota-anggotanya. Fransiskus dikenal luas karena kesederhanaannya dan perhatiannya yang besar kepada orang-orang miskin. Ia sering memberi mereka makanannya sendiri, bahkan sering mengemis untuk kepentingan orang-orang malang itu. Tuhan menganugerahkan kepadanya kemampuan menyembuhkan orang-orang sakit. Ia digelari kudus pada tanggal 24 Mei 1807 oleh Sri Paus Pius ke-7 dan dihormati sebagai pelindung Napoli. Santo Quirinus Martir. Quirinus adalah uskup Siskia, kini Yugoslavia. Ia ditangkap dan dianiaya karena menolak membawakan korban kepada dewa-dewa kafir. Meskipun ia dibujuk dengan berbagai janji muluk, ia tidak sudi mengorbankan imannya. Kemudian sebuah batu besar diikatkan pada tubuhnya dan ia ditenggelamkan di sungai Sabaria. Peristiwa ini terjadi pada masa penganiayaan umat Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus. Pada abad kelima, relikuinya dipindahkan ke Roma dan dimakamkan di katakombe Santo Sebastianus. Pada tahun 1140, relikuinya itu dipindahkan lagi ke gereja Santa Maria di Trastevere, Roma. Santo Fransiskus Caracciolo. Santo Quirinus, doakanlah kami.